Pertanyaan pertama, PHK sepihak dengan keterangan pemberian PHK tidak sesuai fakta, apakah bisa dituntut? Itu pertanyaannya. Disebutkan pekerja menolak tawaran dipindah, ya perusahaan dipindah oleh perusahaan karena dihentikannya kegiatan perusahaan, tapi pekerja menolak. Jadi pekerja ini menolak dipindahkan, ya lalu di PHK, gitu ya. Ceritanya begitu. Nah, apakah PHK sepihak dengan keterangan pemberian PHK tidak sesuai fakta, apakah bisa dituntut? PHK sepihak dengan alasan Ya, tidak sesuai. tidak sesuai. Tidak, maksudnya mereka melakukan PHK itu menggunakan alasan yang tidak sesuai dengan faktanya. Iya, faktanya dia mau dipindahin nggak mau, gitu ya. Terus dia di PHK dengan alasan apa? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Baik. Jadi ya pertanyaannya memang kurang lengkap ya. Iya. Jadi alasan PHK-nya apa, kemudian tapi asumsi saya oke lah, pertanyaan ini mungkin menceritakan sebenarnya dia tuh mau dimutasi, Ada case, tapi dia menolak mutasi, kemudian oleh perusahaan di PHK. PHK. Cuman PHK-nya tidak menyebutkan tentang menolak mutasi. Isi PHK-nya tentang apa ya? Ya, kan bisa jadi macam-macam nih. Benar. PHK bisa jadi macam-macam Bapak Ibu. Ya. Namun sepanjang nih fakta-fakta di dalam alasan PHK plus nilai kompensasinya sesuai aturan, maka sejatinya si karyawan menurut saya ya itu agak susah untuk menolak, terutama apabila ini memang PHK yang merupakan hak veto dari perusahaan. Maksudnya PHK hak veto dari perusahaan itu Pak Abi adalah PHK yang memang diberikan kewenangannya kepada perusahaan. Contohnya apa? Contohnya kesalahan mendesak, Ya. pelanggaran karena surat peringatan. Nah, itu kan perusahaan kan itu hak veto. Sepanjang alasannya jelas, alat buktinya cukup, maka nggak ada masalah. Yang penting sebenarnya dari karyawan adalah memastikan bahwa kompensasinya memang benar sesuai aturan. Ya, tapi misalkan nih, contohnya misalkan asalnya si karyawan ini mau dimutasi terus dia nolak. Kemudian si perusahaan langsung mem-PHK dengan alasan melanggar, membuat pelanggaran atau surat peringatan. Nah, maka faktanya atau alat bukti yang digunakan menjadi sangat kabur, sangat tidak kuat, sangat tidak jelas. Kenapa? Karena tidak ada bukti pelanggaran, tidak ada bukti surat peringatan sama sekali. Nah kan, karena dia nggak ada surat peringatan, habis dia nolak terus langsung di PHK. Iya. Nah, itu contoh yang ekstrim seperti itu. Kalau itu yang terjadi maka bisa dituntut. Dalam konteks tuntut menuntut dalam hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Pak. Ya. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial ya dimulai dengan 4 tahap itu. Tahap pertama tripartit, mediasi, terus PHI, kemudian mahkamah agung. Ya.